Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inan Nasution dengan NIM 23349016. Di video kali ini saya akan membagikan ringkasan materi bab 5 yaitu tentang metode dan teknik dalam spatial data mining dalam buku Spatial Data Mining karya Diran Lim. Di dalam bab 5 ini membahas 5 hal pokok. Yang pertama ada teori himpunan Kripps. Yang kedua ada teori himpunan yang diperluas. Yang ketiga ada teori bionik. Yang keempat ada metode lainnya. Dan yang terakhir ada pembahasan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu metode dan teknik dalam spatial data mining. Yang pertama ada teori Kripps. Teori himpunan Kripps yang dikenalkan oleh Cantor pada abad ke-19 merupakan dasar matematika modern. Teori ini terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama ada teori probabilitas. Teori probabilitas berawal dari kajian tentang perjudian pada abad ke-17 dan dikembangkan secara ketat oleh matematikawan seperti Bernoulli, Lipschitz, dan juga Kolmogorov, yang menjadikan dasar untuk memahami keacakan atau randomness dan probabilitas stokastik. Teori ini menggunakan konsep seperti hukum bilangan besar dan juga teorema limit pusat untuk mengaitkan probabilitas dengan frekuensi, serta menjadi dasar bagi pengembangan proses acak seperti gerak Brown dan teori antrean. Probabilitas digunakan secara ekstensif dalam analisis spasial dan penambangan data untuk memodelkan fenomena acak, mengatasi ketidakpastian data, dan juga menyimpulkan pengetahuan latar belakang. Selanjutnya ada teori bukti. Teori bukti dikenalkan oleh Damphles dan Shaffer. Teori bukti ini memperluas probabilitas dari nilai eksak menjadi interval yang ditentukan oleh fungsi keyakinan dan juga fungsi plausibilitas. Keunggulan utama teori bukti adalah kemampuannya untuk secara efektif menangani ketidakpastian yang kompleks dan juga menggabungkan bukti dari berbagai sumber, menggunakan penjumlahan ortogonal dan juga menjadikannya kerangka kerja yang kuat untuk penambangan data, terutama untuk menangani atribut yang hilang dan mengekstraksi pengetahuan dari data spasial yang tidak pasti. Selanjutnya ada statistik spasial. Statistik spasial ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data numerik dan juga fenomena yang memiliki lokasi grafis atau spasial, dengan tujuan menggambarkan peristiwa yang tidak teratur menggunakan model yang terstruktur. Bidang ini utamanya terdiri dari 3 tipe data. Yang pertama ada inti geostatistik, yaitu proses spasial kontinu. Selanjutnya pola titik spasial atau lokasi peristiwa dan juga data kisi atau data pada kisi titik. Bersama dengan algoritma penting seperti autokorelasi, interpolasi, dan juga regresi spasial, ketika diterapkan dalam konteks keacakan, statistik spasial memberikan struktur autocovariance atau fungsi virogram yang penting untuk model data spasial atau spatial data mining. Dengan dasar teoritis yang kuat, statistik spasial dapat secara signifikan meningkatkan kinerja spasial data mining dalam proses acak, memperkirakan rentang ketidakpastian pengambilan keputusan, dan menganalisis propagasi kesalahan. Selanjutnya, pengelompokan spasial. Pengelompokan spasial adalah proses penting dalam statistik spasial yang bertujuan mengelompokkan sekumpulan data dengan cara memaksimalkan kesamaan dalam satu kelompok atau klaster, dan meminimalkan kesamaan antara klaster yang berbeda. Pengelompokan spasial secara langsung menggambarkan grafik atau gambar dengan bentuk kompleks. Oleh karena itu, untuk efisiensi, algoritma pengelompokan yang digunakan dalam model data spasial harus mampu menetapkan objek
membentuk titik, garis, poligon, dan bentuk sembarang dengan parameter yang dapat disesuaikan secara mandiri dan juga ditentukan pengguna. Selanjutnya, analisis spasial. Analisis spasial mencakup serangkaian metode yang digunakan untuk mengurai struktur, topologi spasial, objek yang tumpang tindih, zona pengganggu, penyangga, dan juga fitur citra, serta pengukuran jarak. Sebagai bagian dari proses ini, analisis data eksploratory menggunakan grafik statistik dinamis dan tautan untuk mengungkapkan karakteristik non-visual dan pengecualian dalam data. Konsep pembelajaran induktif yang menggabungkan analisis spasial eksploratory dengan instruksi berorientasi atribut berfungsi untuk menentukan karakteristik awal dari model data spasial. Yang kedua, ada himpunan yang diperluas. Teori himpunan yang diperluas yang digunakan dalam sistem keputusan spasial data mining untuk mengatasi ketidakpastian dalam ketidakpastian dan juga ke- kepastian dan juga ketidakpastian di dunia nyata, analog dengan pemikiran manusia, melalui kuantifikasi kualitatif, penilaian, dan juga interpretasi yang efisien. Teori himpunan tegas diperluas dalam spatial data mining untuk menggambarkan ketidakpastian menggunakan yang pertama himpunan fusi atau kabur dan juga ada himpunan kasar. Yang pertama ada himpunan fusi. Himpunan fusi menangani kekaburan atau disebut fusiness melalui fungsi keanggotaan dengan nilai interval 0,1. Cocok untuk klasifikasi dengan batas yang tidak jelas dan untuk klasifikasi dan digunakan dalam teknik seperti evaluasi komparasi fusi dan juga analisis klaster fusi dalam spasial data mining. Yang kedua ada set kasar. Himpunan kasar dikenalkan oleh Paula pada tahun 1991. Digunakan dalam sistem dukungan keputusan spasial data mining untuk menangani ketidaklengkapan informasi melalui konsep aproksimasi bawah dan aproksimasi atas. Ini adalah metode penalaran yang berbasis pada ketidaklengkapan yang bertujuan untuk mengkarakterisasi kepastian dan ketidakpastian dalam tabel pengambilan keputusan. Yang ketiga ada metode bionik. Metode bionik di sini adalah jaringan saraf tiruan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan saraf tiruan dan juga algoritma genetik yang merupakan metode bionik yang umum dalam spasial data mining. Metode pertama mensimulasikan jaringan saraf otak manusia untuk menemukan pola jaringan dengan menggunakan sistem dinamis nonlinear yang adaptif. Sedangkan untuk metode yang kedua yaitu metode algoritma genetik, yaitu meniru proses evaluasi biologis untuk menentukan solusi optimal dengan menggunakan seleksi, persilangan, dan mutasi sebagai operator dasar. Penjelasan dari kedua metode biotik, yang pertama ada jaringan saraf tiruan atau disingkat dengan JST. Adalah sistem nonlinear yang berskala besar yang terdiri dari sejumlah besar neuron yang saling berhubungan dan terorganisir dengan lapisan masukan tersembunyi dan juga keluaran. JST unggul dalam klasifikasi, pengelompokan, prediksi di lingkungan yang kompleks dan juga menampilkan kemampuan belajar mandiri dan beradaptasi sendiri, serta memberikan toleransi kesalahan yang tinggi. JST diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu umpan balik maju, terusnya umpan balik, dan yang terakhir pengorganisasian mandiri. Yang kedua ada algoritma genetika. Yang disingkat dengan GA adalah teknik optimasi yang meniru proses evolusi atau survival of the fittest dan mekanisme genetik alami untuk menemukan solusi optimal secara integratif. GA cocok digunakan dalam klasifikasi pengelompokan dan prediksi spasial data mining. Proses
utamanya meliputi 3 langkah genetik, yaitu seleksi dengan cara memilih individu yang kuat dan populasi baru. Yang kedua ada persilangan dengan menukar bagian dari 2 individu untuk menciptakan individu baru, dan yang terakhir ada mutasi, yaitu mengubah gen tertentu. GA memperlakukan tugas spatial data mining sebagai masalah pencarian untuk menyimpulkan pola optimal dan dapat digunakan bersama dengan jaringan saraf tiruan untuk mengoptimalkan kekuatan koneksi dan parameter jaringan JST. Yang keempat, ada metode lainnya yang terbagi menjadi, yang pertama ada instruksi aturan atau rule introduction, adalah proses kerangkuman data spasial untuk mengungkapkan pola dan hubungan di antara himpunan data spasial yang bertujuan untuk mendapatkan pola tingkat tinggi dalam bentuk struktur seperti pohon konsep, misalnya pohon atributik dan pohon hubungan spasial. Tujuan dari instruksi aturan ini adalah untuk pencarian aturan genetik dari sejumlah besar data empiris. Ini sering digunakan dalam penambangan data spasial untuk mengidentifikasi pola yang tersembunyi. Yang kedua ada pohon keputusan, berfungsi sebagai alat klasifikasi terstruktur, menghasilkan himpunan keputusan dalam format hierarki menyerupai pohon, dan berdasarkan fitur spasial tertentu. Prosesnya dimulai dengan melatih fungsi uji menggunakan data pelatihan, menyusun cabang dan sub-cabang secara interaktif, dan diakhiri dengan pemangkasan pohon untuk menghasilkan aturan klasifikasi yang dapat mengklasifikasikan objek baru. Seperti yang terlihat pada algoritma ID3 dan C4 dan juga 5, bahkan dengan adaptasi untuk menggabungkan predikat spasial dan non-spasial. Selanjutnya ada teknik visualisasi. Teknik visualisasi adalah mode eksplorasi dan representasi yang vital, mengubah pola, relasi, dan juga kecenderungan data spasial yang abstrak yang masif menjadi representasi visual konkret seperti peta, grafik, animasi, dan juga histogram atau 3D yang dapat langsung dipahami oleh manusia. Visualisasi tidak hanya menyajikan tetapi juga mempermudah pengawasan operasi, penemuan lokasi data, dan juga evaluasi pola. Secara signifikan mengurangi kompleksitas pemodelan dan juga memungkinkan eksplanasi data spasial temporal yang lebih luas. Yang terakhir ada pembahasan, yaitu membahas tentang perbandingan dan juga kegunaan. Yang pertama, perbandingan. Teori-teori seperti himpunan tegas, probabilitas, dan juga statik spasial membahas keacakan, menangani, sementara perluasannya seperti teori bukti menangani probabilitas yang diperluas, serta himpunan fusi dan himpunan kasar masing-masing berfokus pada ketidakjelasan keanggotaan fusi dan ketidaklengkapan aproksimasi. Dalam hal aplikasi, jaringan saraf tiruan dan juga algoritma genetika berperan dalam mengimplementasikan sistem adaptif dan nonlinear dan penentuan solusi optimal. Selain itu, pohon keputusan menghasilkan aturan klasifikasi berbasis fitur dan visualisasi mengekstrak pola spasial. Kegunaan spatial data mining utamanya terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi yang andal, akurat, dan juga beragam untuk berbagai kebutuhan yang dicapai melalui penggunaan kombinasi pendekatan. Karena spatial data mining adalah subjek interdisipliner, teori, metode, dan juga alat yang dipilih dalam aplikasi praktis harus sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi tersebut dan harus mengintegrasikan berbagai teknik operasi algoritma. Dari bab 5, dari buku Spatial Data Mining bab 5 dapat disimpulkan bahwa Spatial Data Mining menggunakan serangkaian teori dan juga metode untuk menganalisis data spasial. Dasar teoritisnya mencakup teori himpunan Krebs
atau dalam matematika modern, dan juga teori probabilitas yang menangani keacakan dan menjadi dasar untuk memahami probabilitas stokastik. Perluasan dari teori-teori ini termasuk teori bukti yang menangani ketidakpastian kompleks dengan memperluas probabilitas menjadi interval, serta teori himpunan yang diperluas yang mencakup himpunan pusi dan juga himpunan kasar. Dalam hal metode praktis, statistik spasial berfokus pada analisis data numerik dengan lokasi geografis dan terdiri dari geostatistik, pola titik spasial, dan juga data kisi, termasuk teknik seperti autokorelasi dan regresi spasial. Pengelompokan spasial adalah proses penting dalam statistik spasial yang bertujuan memaksimalkan keamanan dalam satu kelompok data spasial. Analisis data spasial ini mencakup metode untuk menguraikan struktur topologi, tumpang tindih objek, dan juga pengukuran jarak. Selain itu, terdapat metode bionik seperti jaringan saraf tiruan dan juga yang unggul dalam klasifikasi dan prediksi dengan kemampuan belajar mandiri, dan juga ada algoritma genetika yang meniru evaluasi untuk menemukan solusi optimal. Teknik lainnya meliputi instruksi aturan yang merangkum data spasial untuk mengungkapkan pola tingkat tinggi, pohon keputusan untuk menghasilkan aturan klasifikasi hierarki berdasarkan fitur spasial, dan yang terakhir ada teori visualisasi untuk mengubah pola abstrak menjadi representasi visual konkret seperti peta dan grafis. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan spasial data mining memberikan solusi yang andal dan beragam sesuai kebutuhan aplikasi spesifik. Sekian ringkasan materi dari bab 5 buku Spasial Data Mining tentang metode dan teknik dalam Spasial Data Mining. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.